Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk penalaran umum. Ini nomor 16 ya, kemarin kan sampai nomor 15. Nah, soalnya adalah seperti ini. Setiap hari Minggu pagi, Taman Suka-Suka mengadakan senam bersama dan sarapan gratis untuk umum. Semua orang yang telah mengikuti senam dapat mengambil sarapan gratis dan harus tertib antrian. Berikut ini informasi terkait beberapa peserta senam. Ini tak singkat aja ya. Sarah itu S, Uzu itu U, kemudian Dinda itu D, Mei M, dan seterusnya gitu ya. Kemudian mulai dari informasi yang pertama, Sarah berada di urutan kedua di depan Uzu. Berarti ini adalah si Sarah, ini adalah si Uzu, karena Sarah berada di urutan kedua di depan Uzu gitu kan. Sedangkan Uzu berbaris di belakangnya Dinda, berarti di sini adalah Dinda. Kemudian Mei berada di baris kelima di depan Uzu. Baris kelima di depan Uzu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah si Mei. Atau tepatnya di baris kedua di belakangnya Herdi. Berarti di sini baris kedua ya. Oke, kemudian yang informasi ketiga, tiap orang membutuhkan waktu tepat 2 menit untuk memilih makanan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sarah mendapatkan giliran memilih makanan berapa menit setelah Herdi. Berarti kan si Herdi ini 2 menit, belakangnya Herdi 2 menit, si Mei 2 menit, ini 2 menit, kemudian ini juga 2 menit. Berarti 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 menit. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 17, soalnya adalah suatu konferensi dihadiri 8 orang perwakilan negara, diantaranya 2 orang dari Indonesia, 1 orang dari Singapura, 2 orang dari Malaysia, 1 orang dari Brunei Darussalam, 1 orang dari Thailand, dan 1 orang dari Filipina. Tiap perwakilan dari negara yang sama duduk bersebelahan. Kemudian, jika perwakilan dari Singapura duduk berhadapan dengan perwakilan dari Filipina, pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah, kita gambar dulu ya, kurang lebih seperti ini ya untuk gambarnya. Kemudian Singapura sama Filipina itu berhadapan di sini ya. Kalian boleh gambar di samping kanan dan kiri atau di atas bawah, bebas ya. Kemudian yang A, perwakilan dari Filipina duduk di antara perwakilan dari Indonesia dan Brunei Darussalam. Misalnya Indonesia di sini, Indonesia di sini. Kan tadi yang dari negara yang sama duduk berhadapan ya. Kemudian sama Brunei. Oke, masih mungkin ya. Yang B, perwakilan dari Singapura duduk di antara perwakilan dari Thailand dan Malaysia. Oke, ini misalnya sini Malaysia, ini juga Malaysia. Kemudian sama Thailand. Oke, gini masih bisa ya. Kemudian yang C, kedua perwakilan dari Malaysia duduk berhadapan dengan perwakilan. Nah, ini perwakilan mana ya? Kita tidak tahu, jangan milih yang C berarti. Yang D, perwakilan dari Indonesia duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Malaysia. Oke. Ini ya, dari sini kita lihat ini Malaysia sama Indonesia itu tidak bisa berhadapan. Kalaupun misalnya Indonesianya ada di sini, itu pun juga tidak bisa. Karena apa? Karena Malaysia itu kan ada 2 orang. Jadi tidak bisa mereka bersebelahan semuanya, 4-4-nya, karena di sini cuma ada 3 tempat, ini 1, 2, 3. Di sini pun juga cuma ada 3 tempat, ada 1, 2 sama 3, karena Singapura sama Filipina itu sudah paten, ini tempatnya udah di sini, berarti tidak mungkin ya itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk nomor 18, Kevin, Lulu, Made, Nia, dan Oksi telah mengikuti tes uji coba ujian nasional. Nilai Made lebih tinggi daripada Oksi dan Kevin, dan seterusnya. Coba kita gambar ya untuk ilustrasinya seperti apa. Jadi nilai Made itu lebih tinggi daripada Oksi dan Kevin, Nilai Lulu lebih rendah daripada Nia dan Oksi. Nilai si Lulu itu lebih rendah daripada Nia dan Oksi. Kemudian nilai Nia lebih tinggi daripada Kevin. Oke, sudah benar. Tetapi lebih rendah daripada Oksi. Oke, betul.
Jika tidak ada orang yang mendapatkan nilai yang sama, maka pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah A. Lulu mendapatkan nilai terendah, betul ya. Yang B. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu, betul ya. Nilai Oksi berada di antara Made dan Nia. Oksi, Made, dan Nia, oke, betul. Nilai Nia berada di urutan tengah-tengah, oke, betul ya, Nia di tengah-tengah, betul. Berarti jawabannya adalah yang E. Nilai Kevin berada di urutan tertinggi kedua, harusnya dia tertinggi keempat. Jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 19. Riana biasa melakukan beberapa kegiatan sebelum tidur, yaitu makan malam, minum susu, menggosok gigi, mandi, atau membaca buku. Ia selalu makan malam tetapi tidak selalu minum susu. Apabila dia minum susu, dia melakukan setelah makan malam. Menggosok gigi dilakukan setelah Riana selesai makan malam atau minum susu. Setelah selesai menggosok gigi, dia mandi atau membaca buku, tetapi tidak keduanya. Nah, Riana baru bisa tidur setelah mandi atau membaca buku. Nah, urutan yang tidak mungkin ya. Oke, makan malam, menggosok gigi, mandi, tidur, ini masih mungkin. Makan malam, menggosok gigi, membaca, oke, betul, masih bisa. Makan malam, minum susu, menggosok gigi, mandi, kemudian tidur, ini juga masih mungkin ya. Makan malam, minum susu, menggosok gigi, membaca buku, tidur, ini juga masih mungkin. Lah yang tidak mungkin yang E, kenapa? Karena dia makan malam, menggosok gigi, baru minum susu. Harusnya dia makan malam dulu, baru minum susu, baru menggosok gigi, karena dia melakukan gosok gigi itu setelah makan malam atau minum susu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kemudian untuk jawaban nomor 20, kita baca dulu. Septi, Rian, Alia masing-masing membeli pulpen di toko alat tulis ABC. Pulpen yang dibeli Septi lebih banyak daripada pulpen yang dibeli Alia. Tetapi ya gini aja, kita buat perbandingan ini. Misalnya ini adalah pulpennya, ini adalah uangnya. Kita tulis dari atas mana yang lebih banyak ya. Jadi si Septi sama Rian dan Alia itu dia belinya di toko A, B, sama C. Pulpen yang dibeli Septi lebih banyak daripada pulpen yang dibeli oleh Alia. Jadi ini si dari B-nya itu lebih banyak daripada yang Alia. Alia itu di C ya, berarti di sini. Jadi pulpennya itu lebih banyak daripada di sini maksudnya. Tetapi tidak melebihi banyak pulpen daripada punyanya Rian. Punyanya Rian itu kan dia belinya di sini. Oke. Jadi pulpen yang dibeli Septi itu kan belinya di A, itu lebih banyak daripada pulpen yang dibeli oleh Alia. Tetapi tidak melebihi banyak pulpen yang dibeli oleh Rian. Jadi punyanya Rian artinya yang paling banyak, kemudian dari si Septi, kemudian baru si Alia. Itu dari segi pulpennya ya. Kemudian saat membayar nih ya, uang yang diberikan Alia itu lebih banyak daripada Septi. Berarti punyanya Alia itu kan belinya di C, itu lebih banyak daripada si Septi, tetapi tidak lebih banyak daripada punyanya Rian. Berarti punyanya Rian ada di sini, yang paling banyak bayarnya, sama yang A. Oke. Berarti harga pulpen di toko A lebih murah daripada pulpen di toko C. Yang pasti benar ya. Pulpen A lebih murah. Pulpennya A itu kan lebih banyak, bayarnya lebih sedikit daripada punya C. Karena C itu pulpennya itu lebih sedikit, kemudian uangnya yang dibayarkan oleh pasti lebih banyak. Nah, berarti harga pulpen di toko A lebih murah daripada pulpen di toko C. Berarti jawabannya adalah yang nomor yang A, opsi A. Oke, kemudian kita lanjutkan ini. Amin, Betty, Cokro, Dian, dan Eko, ini tak singkat A, B, C, D, E gitu ya, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, si Betty
si Betty sama siapa tadi? Betty Cokrodian ya, Betty Cokrodian itu mengusung program keterampilan siswa. Berarti ini keterampilan siswa. Kemudian Amin, Cokro sama Eko itu mengusung program olahraga. Olahraga. Kemudian Amin dan Betty, Amin sama si Betty. Ini. Amin sama Betty itu mengusung program sukses akademik. Kemudian Dian dan Eko menyusun program kebersamaan guru dan siswa. Dian dan Eko. Dian sama Eko. Itu kebersamaan guru dan siswa. Guru plus siswa. Oke. Kemudian setiap siswa itu hanya memilih satu nama sebagai ketua dan didapatkan hasil pemungutan suara sebagai berikut ya. Program sukses akademik dipilih oleh 50 siswa. Sukses akademik dipilih oleh 20 siswa. Artinya siapa namanya? Amin ya. Amin. Sukses akademik dipilih oleh 50 siswa. Amin itu Amin, Betty, C, D sama E ya. Oke. Akademik dipilih oleh 50 siswa, keterampilan siswa dipilih oleh 45, kebersamaan guru dan siswa dipilih oleh 30, dan program olahraga bagi siswa dipilih sebanyak 60 siswa. Oke, kita lihat yang punyanya Amin ya. Amin itu kan mengusungnya program olahraga sama sukses akademik ya. Sukses akademik itu kan 50, kemudian sama olahraga 60. Jadi 110. Kemudian si Betty itu ya B, dia mengusung program kegiatan keterampilan siswa ini ya. Keterampilan siswa itu adalah 45 ditambah dengan sukses akademik. Sukses akademik itu dipilih oleh 50 siswa, jadi 95 ya. Kemudian yang Cokro itu menyusun keterampilan siswa itu 45. Kemudian sama program olahraga ya. Program olahraga itu kan 60. Berarti 105. Kemudian yang Dian itu kan mengusung program keterampilan siswa. Keterampilan siswa itu 45. Terus ditambah sama program olahraga. Olahraga itu 60 ya. Sebentar, Cokro itu program olahraga sama keterampilan siswa. Keterampilan siswa 45 sama olahraga. Oke. 105 juga ini. Kemudian yang E itu adalah si Eko ya. Berarti memilih program olahraga itu 60 sama kebersamaan guru dan siswa itu 30. Berarti 90 ya. Oke, yang Dian salah, maaf. Programnya Dian ini harusnya bukan yang ini ya, tapi yang Dian itu kebersamaan antara guru dan siswa. Itu adalah 30. Oke, jadi maaf ya, yang sini adalah 75. Oke. Jadi yang paling banyak sudah bisa terbaca yaitu si Amin. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 22 ya. Nah, ini adalah namanya itu deret teleskopik. Jadi oke, kita lanjutkan nomor 22. Jadi hasil dari 3, 1/10 tambah 1/40 tambah 1/88 tambah 1/54 ditambah titik-titik ditambah 1/4
40.600 adalah, nah kalau dilihat ini adalah salah satu soal dari deret teleskopik. Ada salah satu rumus dari deret teleskopik ini adalah 1/n dikali n ditambah k itu sama dengan 1/k 1/n dikurangi 1/n ditambah k. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu yang ini. 10 itu adalah 2 dikali 5. 40 itu adalah 5 dikali 8. Kemudian 88 itu adalah 8 dikali 11 gitu ya. Ditambah 1/54 itu berarti 11 dikali 40. Dan seterusnya sampai dengan 1/40.600 itu adalah 1/200 dikali dengan 203 begitu ya. Kalau kita lihat selisihnya antara bilangan yang di sini ini adalah semuanya selisihnya adalah 3 ya kan. Oke. Nah, artinya itu adalah di sini berlaku rumus yang ini tadi. Oke, berarti n-nya itu adalah, kalau yang ini ya, n-nya adalah 2. Kemudian ditambah k begitu kan? Karena apa? N-nya adalah 2. Ini 2, k-nya adalah 3. Begitu juga yang ini juga seperti itu. Jadi 5 dikali dengan 5 ditambah 3 begitu kan. Yang ini pun juga sama, 8 ditambah 3 begitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi berlaku rumus yang seperti ini. 3 1/3 1/k kan, 1/3 ini, jadi k-nya itu semuanya adalah 3 ini ya. Jadi k-nya adalah 3, k-nya 3, k-nya 3. Oke, jadi semuanya 1/3 ini, 1/3. Kemudian 1/2 dikurangi dengan 1/2 ditambah 3. Oke, ditambah dengan 1/3, 1/5 dikurangi 1/5 dikurangi ditambah 3. Kemudian ditambah dengan 1/3 lagi, 1/8 tadi ya, giliran 1/8 dikurangi dengan 1/8 ditambah 3 gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan, dan seterusnya ya, ini ya, ini 11. Oh, ini bukan 40 tapi 14 ya ini ya. Jadi selisihnya 3. Oke. Kemudian giliran yang ini ya, 1/3 1/11 dikurangi dengan 1/11 ditambah 3, dan seterusnya sampai dengan 1/200 ya, 1/3 masih tetap ya punya 1/3 dikurangi 1/200 ditambah 3 gitu ya. Nah, kita perhatikan lagi nih, kan semuanya punya 1/3 nih, bisa dicoret dengan yang ini. Oke, semuanya hilang ya 1/3-nya ya. Terus kemudian kita perhatikan lagi 1/2 tambah 3. 2 tambah 3 itu kan 5. Ini min ya, berarti min plus. Berarti ini dicoret. Kita perhatikan lagi, min 1/5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Min plus ya, 1/8. Min 1/8 ditambah 1/8 berarti dicoret lagi. Min 1/8 tambah 3. 8 tambah 3 adalah 11. Ini plus 11. Berarti min plus ini juga hilang semuanya. Dan seterusnya ini nanti sampai di sini juga hilang. Nah, begitu ya. Oke. Kita lanjutkan, berarti cuma tinggal angkanya yang ini tok, berarti tak hapus ya biar agak longgar nih. Berarti artinya tinggal yang angka setengah
dikurangi dengan 1 per ini ya, tinggal yang ini doang, berarti 1/200 ditambah 3. Nah, kita samakan menyebutnya setengah dikurangi 1/203 begini ya, disamakan menyebutnya jadi 406. Oke, ini dikali 203, ini juga dikali 203, berarti di sini 203, ini dikali 2, ini dikali 2, berarti dikurangi 2, berarti tinggal 201/406. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 23. Pak Tony adalah seorang karyawan swasta dengan gajinya adalah 4.500.000 per bulan dan selalu mendapatkan bonus 10% dari gajinya ya. Jadi Pak Tony dulu ini, Pak Tony itu adalah 4.500.000 ditambah dengan bonusannya. Kalau bonusannya 10% dari 4.500.000 itu adalah 450 ya. Artinya gajinya Pak Tony itu adalah 4.950.000 per bulan. Ini penghasilan dari Pak Tony. Nah, Pak Tono itu adalah pedagang buah, dia membeli mangga dan jeruk berturut-turut 28.000 dan 34.500 kemudian dijual. Oke, kita hitung ya untuk keuntungannya. Untuk yang mangga keuntungannya itu berarti 33.000 dikurangi dengan 28.000. Berarti keuntungan dari mangga itu adalah 5.000. Oke, kemudian sama yang jeruk ya, jeruk itu berarti 42.000 dikurangi dengan 34.500, berarti masih 7.500. Jadi kebanyakan. Jadi keuntungan untuk yang mangga adalah 5.000 dan jeruk adalah 7.500. Jika setiap mangga dan jeruk yang dibeli Pak Tono selalu laku terjual, kondisi berikut yang menyebabkan keuntungan Pak Tono lebih besar daripada penghasilan bulanan Pak Tony adalah. Oke, jadi kita lihat yang A ya. Jadi terjualnya 320 kilo mangga. Mangga itu kan 5.000 ya, berarti 320 dikali 5.000 itu adalah 1.600. Ditambah dengan 420 dikali dengan 7.500 itu adalah 3.150.000 ya. Berarti masih sekitaran 4.700-an lah ya, 4.750.000-an ya. Jadi belum melampaui. Oke, berarti bukan. Yang B 390 mangga, berarti 390 dikali 5.000 itu adalah 1.950.000 ya. Kemudian ditambah dengan 400.000 dikali dengan 7.500 itu adalah 400 kilo maksudnya. Nah itu 3 juta. Berarti ini juga masih sekitaran 4.950 pas ya, berarti belum melampaui, berarti masih sama ya. Kemudian yang C 400 kilo mangga, berarti ini 2 juta ya, 2 juta ditambah dengan 390. Nah jeruk itu berarti 2.925.000, berarti belum melampaui juga. Ini kan baru 4.925.000, ini berarti bukan juga. Kemudian kita lihat yang D 500 kilo mangga, mangganya berarti ini 2.500.000. terus sama yang jeruknya itu berarti 330 dikali dengan 7.500 itu adalah 2.475.000. berarti hasilnya adalah 4.975.000, berarti sudah melampaui yang ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, kemudian urutan bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Biar mudah tak buat desimal semuanya saja. Jadi ini ya, 4/5 itu kalau kita jadikan desimal, 4 dibagi 5, 0,0. 40 bagi 5, 8. Berarti yang ini adalah 0,8. Ini tetap ya 0,3. 10 pangkat min 1 itu podo karo kan 1/10, jadi adalah 0,1 gitu ya, 0,1. Kemudian 60% kan 60/100 berarti sama aja dengan 0,6. Kemudian 1/4 berarti 1,1/4 itu adalah 0,25. Jadi 1/1/4 itu adalah 1,25. Jadi urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar itu adalah yang paling kecil, ini yang 10 pangkat min 1 gitu kan. Oke, ini ya 10 pangkat min 1. Kemudian yang kedua itu adalah 0,3. Oke, betul yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah 0,6. Oke, betul, berarti yang ini 0,8. Betul, yang paling besar adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nih diberikan grafik rata-rata beras di penggilingan 2 tahun terakhir ya. Berdasarkan grafik tersebut, maka pernyataan yang benar adalah sebagai yang gimana? Oke. Kita lihat persentase yang A ya, persentase peningkatan rata-rata beras kualitas premium lebih rendah daripada persentase rata-rata beras kualitas medium pada 2 tahun terakhir. Kita lihat untuk yang kenaikannya yang premium itu kan berarti yang warna oranye ya, berarti peningkatannya 9730 dikurangi dengan 9305 ya, dikurangi jadi 425. Ini untuk yang premium. Kemudian yang medium itu adalah yang warna hijau ya, berarti 49485 dikurangi dengan 9010, berarti pengurangannya adalah 475. Oke. Betul ya, berarti yang premium lebih rendah daripada yang medium. Oke, berarti yang A jawabannya. Oke, kemudian kita lihat untuk yang ini. Berikut data 4 rumah dan luas bangunannya pada tahun 2012. Nah, ini yang atas itu adalah persentase kenaikan harga rumahnya. Urutan kenaikan harga dari tahun 2012 sampai 2022 dari yang paling besar adalah, kita lihat ya, yang si Surabaya itu kan nih 35, berarti kan di Surabaya kurang dari 36 atau berarti ya kenaikannya berarti ini 120% ya. Kemudian yang Semarang nih, Semarang itu 90 itu kan berarti kategorinya yang lebih dari 70 meter persegi ya, berarti kenaikannya adalah 27%. Kemudian yang Palembang nih, Palembang itu 42 itu kan di Sedang ya, berarti 76% kenaikannya. Kemudian yang Banjarmasin itu adalah 65 itu berarti kategorinya ada di Sedang juga ya, berarti 50. Berarti urutan dari yang paling besar itu adalah dari yang A, kemudian C, kemudian yang D, kemudian yang B. A, C, D, B. A, C, D, B. Oke, berarti jawabannya yang A. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 27 ya. Ini kita lihat, ini ada 5 dan 6, 10, 11, ini 15 sama 6. Kalau misalnya kita perhatikan ya, 6 ke 10 itu selisihnya adalah nih, 6 ke 10 itu selisihnya 4. 11 ke 15 selisihnya juga 4. Berarti artinya 16 ke sini itu selisihnya juga 4, berarti I-nya ini adalah 20. Kemudian kita cari yang P-nya ya. Ini ada 1, 4, kemudian 9, kemudian ada berapa itu dia? 1 ke 4 itu adalah selisihnya 3.
3, kemudian 4 ke 9 itu adalah selisihnya 5, otomatis yang kesini itu selisihnya adalah 7. Berarti 9 ditambah 7 adalah 16, berarti yang Q-nya adalah 16 ya. Kalau misalnya kita lihat itu untuk yang hubungan yang A, 3P min 3Q 3P itu P-nya tadi 16 ya, berarti 48 dikurangi dengan 2Q, 2Q-nya adalah 40, itu kurang dari 0. Salah ya berarti ya. Terus 2P, 2 dikali 16 itu adalah 32 ditambah dengan Q-nya adalah 20, berarti 52. Salah ya berarti ya, harusnya lebih dari. Terus 3P, 3 kali begini 48 kurang dari 2Q, berarti 2 kali 40 ditambah 5. Oh salah juga ya ini ya. Oke. Kemudian yang Q-nya itu adalah 20 ditambah 10 kurang dari Q-nya 16. Salah juga ini, berarti jawabannya adalah yang E. Karena apa? P-nya tadi itu kan 16 ya, dikurangi dengan 2Q, 2 dikali 20 dikurangi 5, berarti 16 kurang dari 40 dikurangi 5 itu adalah 35, berarti betul ya. Oke. Kemudian nomor 28, kalau kita perhatikan ya, 4, 6, 10, 14, 22 dan seterusnya, ini adalah 4 itu adalah 2 kuadrat, 6 itu adalah bukan kuadrat ya ternyata ya, tapi gini, 4 itu adalah 2 dikali 2, karena yang di sini adalah 3 dikali 2. Yang 10 itu adalah 5 dikali 2. 14 adalah 7 dikali 2. Nah kalau kita perhatikan ini ya, bilangan 2, bilangan 3, 5, 7 ini adalah bilangan prima yang dikali dengan 2. Oke, berarti kalau kita kurang yakin, kita bisa perhatikan di sini ya, lagi 22 itu berarti 11 dikali 2. 26 13 dikali 2. 34 itu berarti 17 dikali dengan 2. Berarti selanjutnya bilangan prima setelah 17 itu adalah 19. 19 kali 2. Kemudian bilangan prima setelah 19 itu adalah 23. 23 dikali 2. Berarti 19 kali 2 adalah 38. 23 dikali 2 itu adalah 46. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi ini adalah deretnya itu bilangan prima yang dikalikan dengan 2. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 29 yang mungkin, nilai X yang mungkin. Kalau kita lihat ini 3 ditambah 5 itu adalah ditambah ya, berarti 8 ini hasilnya. Kemudian 8 dikali dengan 7 itu hasilnya adalah 56. 56 dibagi 2, ini dibagi 2 itu hasilnya 28. Coba kita lihat yang di sini ya, pola yang di sini 3 dikali 1, 3 ditambah 1 ya, berarti adalah 4. Nah 4 dikali 9 itu adalah 36. 36 dibagi 2 adalah hasilnya 18. Ada 18? Oke, ada, berarti jawabannya yang B. Polanya seperti itu ya. Kita lanjutkan nomor 30. Angka yang tepat untuk mengisi tanda tanya adalah, nah ini mudah sekali ya, 16, 4, 64, 8, 16. 4 kuadrat adalah 16, 8 kuadrat 64, 16 kuadrat adalah 256. Jadi jawabannya yang E.